Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delina Julia Al-Misbah. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan menceritakan tentang Sayuti Melik. Sayuti Melik, yaitu namanya juga aslinya Muhammad Ibnu Sayuti. Ia lahir di Yogyakarta 25 November 1908. Ia merupakan putra dari seorang kepala desa Sleman bernama Abdul Muin alias Parto Prawito. Sejak kecil, Sayuti Melik sudah diajarkan tentang nasionalisme oleh ayahnya. Ia juga sering sekali menyaksikan ayahnya menentang kebijakan Belanda yang merugikan kaum kami di daerahnya. Tidak heran kalau Sayuti Melik tumbuh menjadi pemuda patriot dan berani. Selain itu, Sayuti Melik juga tertarik dengan isu-isu kebangsaan sejak remaja. Ia rajin membaca buku dan menghadirkan berbagai macam diskusi. Salah satunya menjadi panutannya adalah pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Dahlan. Hingga pada tahun 1920, Sayuti Melik bersekolah di Solo. Dan mulai pemikiran-pemikiran kiri, ia terinspirasi oleh tulisan-tulisan majalah Islam Bergerak pimpinan Kiai Haji Misbah, seorang ulama berhaluan kiri. Dari sinilah daya kritis dan kemampuan Nur Sayuti Melik semakin terasah. Dengan keberanian yang ia miliki, Sayuti Melik rajin menuliskan opini dan kritikan di berbagai surat kabar. Hingga tak jarang, ia harus ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Keberanian Sayuti Melik dalam menulis kritik dan melawan penjajah membuatnya harus keluar masuk penjara. Pada tahun 1924, Sayuti Melik pernah dikurung di penjara Ambarawa, Jawa Tengah karena tulisannya dan pergerakannya melawan pemerintah kolonial. Ia dipenjara karena dituding telah melawan pemerintah dan menghasut rakyat. 2 tahun berselang, yaitu tahun 1926, ia kembali ditangkap oleh pemerintah kolonial. Kali ini, ia dituduh terlibat aksi perlawanan bersama PK. Hal itu membuatnya harus dibawa di Bovendigul, Papua sampai tahun 1926 sampai 1933. Setelah kembali dari pembuangan di Papua, Sayuti Melik merantau ke Singapura. Tapi di perantauan, ia kembali dijebloskan ke penjara oleh pemerintah kolonial Inggris. Alasannya karena dituduh terlibat dalam gerakan perlawanan tanah untuk melawan penjajah. Sayuti Melik ditahan selama 1 tahun di Singapura, yaitu dari tahun 1936 sampai 1937. Kemudian ia diusir kembali ke tanah air dan dikirimkan ke Serdang Tengah atau yang saat ini dikenal dengan Rutan Selambat di Jakarta. Sayuti Melik dikurung di sana sekitar 1 tahun, yaitu tahun 1937 sampai 1938. Berkali-kali masuk buih ternyata tidak membuat Sayuti Melik kapok ataupun menyerah. Untuk mengkritik penguasa lewat tulisannya, di tahun 1938 Sayuti Melik menikah dengan pujaan hatinya, yaitu bernama Surastri Karma Trimurti. Bersama istrinya, Sayuti Melik mendirikan koran Pesat di Semarang. Lewat koran yang terbit dari 3 kali seminggu, Sayuti Melik menyalurkan berbagai kritikan untuk pemerintah pada saat itu. Meskipun ia dan istrinya harus keluar masuk penjara karena tulisannya, mereka tidak gentar dan akhirnya pada tahun 1942 koran Pesat diberedar oleh Jepang. Selain aktif dalam mengkritik pemerintah melalui tulisannya, Sayuti Melik juga jadi salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaannya. Ia terlibatkan dalam berbagai peristiwa penting menjelang proklamasi. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Sayuti Melik menjadi salah satu anggota PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sayuti Melik juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, saat itu Sayuti Melik dan golongan muda lainnya seperti Sukarni, Kartosaleh dan Lukana membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mendesak golongan tua memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah terjadi perundingan,
Akhirnya golongan tua dan golongan muda sepakat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, mereka semua bertolak menuju kediaman Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Di sini, Sayyidu Melik juga turut berperan. Ia adalah orang yang mengetik naskah proklamasi yang sudah dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ada beberapa hal yang diubah saat Sayyidu Melik mengetik naskah proklamasi, yaitu kata tempo diganti dengan kata tempo. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti jadi atas nama bangsa Indonesia dan ditambah nama Soekarno, Hatta. Dan yang terakhir kata Jakarta, 170805 diganti jadi Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah melalui ketikan Sayyidu Melik, maka jadilah teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno di podium untuk menyatakan bangsa Indonesia telah merdeka. Itulah kisah Sayyidu Melik, sang juara ketik naskah proklamasi. Meskipun hidupnya tidak mudah dan sering keluar masuk penjara, tapi daya kritik dan keberaniannya untuk melawan melalui tulisannya tidak pernah padam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.